saudara-saudara semua, dimanapun saudara semua berada. Ketemu lagi dengan saya Intel Yunani, Inetela di Yunani. Kali ini saya akan coba mengenai pendapat saya tentang hasil dari American Got Talent 2023. Kita langsung aja. Secara manusia, pastinya saya down, ya kan? Karena berulang kali saya mereaksikan di video saya sebelum-sebelumnya itu adalah batin saya mengatakan bahwa Putri Aryani, kesayangan saya, kebanggaan saya, bisa meraih juara 1 dengan alasan yang sudah saya rincikan di setiap video yang saya reaksikan. Yang pertama, dia multi talenta, dia paket lengkap untuk bidang seni. Dia sebagai seorang penyanyi yang punya warna suara yang sangat bagus, bisa lagu-lagu slow maupun juga lagu rock. Dia juga seorang aransemen lagu yang bagus. Putri juga seorang pencipta lagu, bahkan dia juga bisa memainkan alat musik. Secara paket seorang musisi, Putri itu sudah paket sempurna. Itu yang selalu saya sebutkan di video-video saya sebelumnya tentang kenapa alasan saya punya batin bahwa Putri lah pemenang di American Got Talent 2023. Tapi saya selalu kasih kata penutupnya. Sekalipun Putri tidak menjadi juara satunya, Putri sudah menjadi juara di hati saya secara pribadi, dan semua orang bermiliar-miliar mata yang memandang Putri terhipnotis oleh suara dan suara yang dijiwai lagunya oleh Putri. Itu semua sudah memandang Putri sebagai seorang yang bertalenta luar biasa. Dengan usia yang masih muda, diberikan keadilan oleh Tuhan, punya begitu banyak talenta. Jadi sekalipun dia tidak menjadi juara satunya, Putri sudah menjadi juara di seluruh setiap penggemarnya. Dan dia sudah menginspirasi dunia. Bagaimana seorang wanita berkebutuhan khusus mengasah talenta yang diberikan Tuhan, sehingga begitu banyak talenta yang ternyata dia miliki yang tidak dimiliki oleh orang-orang normal, tapi dia bisa mengembangkannya. Bahkan akhirnya mata dunia bisa melihat siapa seorang Putri. Jadi pertama saya akan mengucapkan terima kasih kepada tentunya sebangsa setanah air, seluruh rakyat Indonesia yang sudah begitu mencintai Putri, mendukung Putri. Karena kenapa? Kita pasti bangga memiliki seorang Putri yang sangat bertalenta. Dan juga tentunya kepada kedua orang tua Putri yang begitu sabar membimbing, mendidik Putri sehingga menjadi seorang berlian seperti kata Simon. Karena banyak orang-orang tua di luar sana yang terkadang kurang bisa menerima keberadaan anaknya dalam kondisi tertentu, bahkan seringkali dibandingkan dengan anak-anak yang lainnya. Tapi ini tidak. Dia tahu di mana anaknya bertalenta, disitulah orang tuanya mengasah dengan penuh kesabaran. Itu tidak mudah loh say. Ketiga, saya juga berterima kasih tentunya kepada Putri Aryani yang sudah menginspirasi dunia, bahkan kepada diri saya pribadi, bahwa hidup itu seketika kita dikasih kesempatan, asallah talenta yang kita miliki. Seperti lagu yang dia bawakan yang punya arti, bagaimana saya bisa mengubah cara hidup saya dan mengambil kesempatan yang ada untuk membuat saya lebih melihat bahwa sinar matahari itu terus bersinar pada diri saya. Jangan sampai sinar matahari itu tenggelam daripada hidupku, gitu kan. Lagu yang terakhir dia bawakan itu. Jadi secara terinspirasi, Putri sudah menjadi juara di beribu-ribu bahkan miliaran manusia di dunia ini. Apalagi dia sudah menjadi trending topik ya. Nah,
Kalau pada akhirnya hasilnya Putri menjadi juara keempat, menurut saya dia tetap juara untuk bidang seni musik. Kenapa? Karena dari sekian para peserta yang mengikuti lomba di bidang musik, baik itu penyanyi ataupun pemain musik, Putri lah yang pertama. Yang pertama kan Adrian Stoika dan anjing kesayangannya si Hurricane. Kemudian si pesulap, kemudian dance, dan Putri musisian, penyanyi sekaligus pemain alat musik dan lain sebagainya. Jadi dia menjadi juara satu di bidang seni tarik suara. Jadi kalau bagi saya, selain dia juga sudah juara di hati pemirsa yang mendengarkan setiap tarikan suaranya dan dentingan pianonya, dia juga sudah juara satu di American Got Talent 2023 untuk bidang seni. Jadi kalau ada yang bilang, ya jelaslah Amerika memilih dari bangsanya. Sebenarnya kalau Amerika mau memilih dari bangsanya, kenapa nggak dipilih yang tentara itu, yang airborne corps, yang pakai baju tentara, atau lavender? Tapi justru juara satunya adalah dari negara Italia. Kemudian juara duanya adalah dari Filipina, dan ketiga Prancis, dan Putri Indonesia. Artinya rakyat Amerika itu tidak melihat dari segi harus bangsa gua ini yang menang. Kalau kita kan lebih kepada ke arah situ ya, bangsa gua ini harus menang karena membawa nama harum bangsa gitu kan. Walaupun kalau dalam hal ini kasusnya Putri memang bertalenta, tapi kita harus melihat, kita harus bisa melihat, kita tidak bisa memaksakan. Ini kan hasil terakhirnya adalah dari vote rakyat Amerika. Jadi kita tidak bisa memaksakan selera rakyat Amerika gitu kan. Kalau dibilang juara satunya adalah Adrian bersama anjingnya Hurricane, itu bagi saya ya memang seleranya orang Amerika itu mungkin mereka sudah jenuh dengan musik gitu kan, dengan nyanyi, setiap pemenang selalu yang nyanyi. Jadi kebetulan mereka itu menganggap hewan peliharaan itu adalah sebagai anggota keluarga mereka. Jangankan hewan peliharaan seperti anjing dan kucing, hewan-hewan lain aja mereka begitu sayang. Kenapa saya bisa mengatakan ini? Karena saya melihat dengan mata kepala saya sendiri sejak saya tinggal di Eropa. Orang-orang Eropa itu benar-benar rata-rata animal lover. Dan kebetulan juga memang ada undang-undang yang diberlakukan bagi orang-orang yang berlaku kasar terhadap para binatang gitu kan. Nah, makanya kalian kalau bisa lihat di film-film itu kan, anjing-anjing itu dibuatin pakaian lah, dan karena mereka menganggap hewan peliharaan itu sebagai anggota keluarga gitu kan. Nah, kalau yang saya lihat kenapa Adrian ini menjadi pemenang satunya, mungkin satu pertama karena selera orang Amerika itu berubah dari musik sudah jenuh, mereka ingin yang hewan yang pintar-pintar. Karena bagi saya seperti ini, pelatih anjing dan anjing itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, ya kan? Anjing akan jadi pintar karena ada yang melatih. Pelatih juga harus punya tingkat kesabaran yang tinggi, karena ini yang dilatih adalah bukan seorang manusia yang punya otak gitu kan, tapi adalah binatang yang tidak mudah melatih binatang menjadi sepintar seperti Hurricane, yang tahu bagaimana dia kasih bunga untuk keinginan dia untuk bosnya agar punya pasangan, yang tahu bagaimana dia ngambek, bagaimana dia menyamakan baju dengan bosnya, sama-sama pink dan sebagainya. Itu artinya si Adrian Stoika ini punya tingkat kesabaran dan skill talenta yang bagaimana dia bisa membuat anjing yang seorang hewan ini bisa mengerti apa yang dia ajarkan. Kalau manusia diajarin bisa wajar manusia, tapi ini binatang loh. Kenapa saya bisa katakan begitu? Saya hidup di sini ya, dalam rumah saya aja dengan 9 anjing. Sehari-hari, setiap hari sudah 5 tahun belakangan ini,
saya memberi makan setiap hari kepada anjing dan kucing jalanan. Itu padahal kalau dipikir sudah berapa ratus anjing yang berapa banyak anjing yang saya kasih makan. Itu kadang-kadang yang nggak nurut, apalagi kalau lagi jenggong disuruh diem. Kalau mereka lagi punya mau ya punya mau. Tapi Andrian bisa tahu skillnya, talentanya bagaimana mengajari seorang anjing yang akhirnya bisa patuh kepada dia. Jadi dan saya melihat, saya mencari tahu tentang Adrian dan Hurricane anjingnya ini yang dari Italia. Itu juga kalau dia bisa berhasil di titik saat ini menjadi juara satunya, itu adalah satu bagi saya rezeki untuk Adrian juga. Ya, karena dia dia punya cinta yang tulus kepada para makhluk hidup lainnya. Karena saya membaca sejarahnya, dia berumur 45 tahun dan sepanjang hidupnya itu dia mengabdikan seluruh hidupnya untuk menyayangi binatang, terutama anjing, dan juga melatih agar anjing-anjing itu menjadi anjing-anjing yang cerdas. Dan selama 8 tahun belakangan ini bersama anjing kesayangannya si Hurricane, dia sudah keliling dunia mengikuti berbagai macam kompetisi. Bahkan dia sudah pernah mengikuti ajang American Got Talent sejak tahun 2017 dan bahkan pernah sampai ke titik di semifinal. Jadi dia tidak tiba-tiba menjadi juara satunya, dia melalui kerja keras total hidup yang dia berikan untuk hewan-hewan ini, dengan cinta kasih dia, dengan kesabaran dia melatih hewan-hewan ini. Dan dia tidak tiba-tiba jadi juara satu, dia ada proses untuk mengikuti setiap kompetisi di berbagai negara dunia ini bersama si anjingnya itu. Bahkan di America Got Talent pun dia bukan sekali ini, dia sudah pernah sampai ke semifinal juga. Jadi artinya perjuangan hidup dia untuk sampai ke titik menjadi juara satu ini juga tidak mudah gitu kan. Dan saya melihat wajah dia itu wajah baik ya. Ya iya, kalau orang bisa melatih anjing itu rata-rata orang harus punya cinta kasih. Karena kalau dia nggak sabaran, dia pemarah, anjing bisa balik gigit dia malah kan ya, karena dimarahin terus. Karena dia punya kesabaran yang tingkat tinggi, ketulusan. Jadi anjing pun patuh sama dia karena ya dia punya teknik, punya skill bagaimana melatih anjing-anjing itu. Dan bagi saya, karena dia begitu mencintai makhluk hidup lain, hewan-hewan yang diciptakan oleh Tuhan, akhirnya Tuhan kasih rezeki dia karena dia sudah mengabdikan dirinya selama seumur hidupnya itu untuk hewan-hewan. Jadi Tuhan kasih rezeki dia berkat anjing kesayangannya yang dia latih dan juga mengabdikan seluruh hidupnya untuk anjing-anjing ini. Tuhan kasih rezeki dia melalui makhluk hidup yang bernama anjing. Dia mendapatkan 15,5 miliar. Itu artinya rezekinya dari siapa? Dari makhluk hidup yang bernama binatang ini. Jadi jangan kita di sini juga belajar, jangan kita mengkasta-kastakan diri, menganggap kita manusia paling sempurna sehingga binatang itu hewan yang paling hina. Apalagi kalau di luar negeri itu ya, anjing itu benar-benar disayang. Kenapa? Karena anjing itu adalah hewan yang paling setia. Dia paling melindungi orang yang dicintainya. Anjing itu tidak akan pernah meninggalkan orang yang dicintainya, dalam hal ini tuannya, sekalipun tuannya jatuh terpuruk. Tapi manusia bisa meninggalkan orang yang dicintainya karena ekonominya jatuh. Jadi kita banyak belajar di sini, bukan dilihat anjingnya, anjing kok bisa menang, tapi bagaimana anjing itu bisa mengerti, memahami apa yang diajarkan pelatihnya. Dan untuk menjadi pelatih hewan anjing itu tidak mudah, harus punya skill tertentu. Coba kalian ngajarin anjing, kalau kalian nggak emosi tingkat dewa, atau malah kalian balik digigit karena kalian nggak sabaran, akhirnya kalian pukul anjing kan, dia bisa nurut karena ya pasti ada trik-trik khususnya gitu kan. Itu yang pertama. Jadi perjuangan Andrian itu tidak mudah juga untuk menjadi titik sampai dia menjadi juara. Nah, kalau yang pesulap itu jujur saya nggak masuk kategori. Sorry,
Saya tadi keputus karena full memori handphone saya, jadi saya ganti handphone. Jadi tadi masuk ke kategori kedua tentang pesulap. Kalau saya pribadi sih jujur saya nggak masuk kategori saya si pesulap itu. Kalau kalian bisa lihat di video saya sebelum ini yang saya upload, favorit saya itu rata-rata di musik, karena selera saya di musik gitu ya. Walaupun saya animal lover, entah kenapa kok saya nonton tuh tentang Adrian, saya seneng sama anjingnya, bahkan ketawa-ketawa. Entah kenapa kok saya nggak masuk dalam kategori saya pada saat itu ya, karena mungkin yang terpikir di otak saya itu adalah talenta manusia. Ternyata setelah saya pikir kenapa Adrian menjadi pemenangnya, baru saya pikir-pikir kenapa dia bisa jadi pemenangnya ya. Kalau orang kan banyak bilang kok anjing bisa menang, ternyata Adrian itu punya talenta yang luar biasa yang tidak semua orang bisa melatih anjing jadi pintar gitu. Apalagi dia juga sampai sudah mengikuti berbagai kompetisi untuk hewan-hewan gitu kan di seluruh dunia. Bahkan akhirnya perjuangan dia dilihat Tuhan gitu kan, kerja kerasnya, semangatnya, cinta kasihnya kepada makhluk hidup menjadi rezeki untuk hidupnya juga gitu kan. Jadi ya mungkin Tuhan lihat orang ini baik kepada makhluk hidup lain, tidak memandang rendah gitu, tidak menyakiti. Jadi Tuhan kasih rezeki yang tidak pernah dipikirkan olehnya sampai menjadi miliarder tiba-tiba gitu kan. Jadi yang bisa saya ambil dari segi positifnya seperti itu. Jadi Adrian memang kalau dilihat wajahnya kan juga Adrian tuh wajahnya wajah baik hati gitu kan. Nah, kalau pesulap seperti saya bilang, saya tidak masuk kategori saya. Bahkan pada saat saya menonton jujur saya merasa bosan. Cuma mungkin kalau dia kan orang Filipina ya, orang Asia itu kan, orang Asia di mata orang-orang bule itu kan punya keunikan tersendiri. Kebetulan ini pemain sulapnya perempuan dan cantik, mungkin dari segi bisnis dia mungkin menurut aku bisa menghasilkan pundi-pundi keuangan yang untuk industri itu lebih menguntungkan menurut aku, mungkin loh ya, kalau yang nggak tahu juga. Jadi mungkin ada bos besar yang menginginkan dia menang, jadi vote terus. Nah duitnya besar, jadi dia di vote terus, jadi berharap dia menjadi juara satunya, ternyata sampai tingkat 2 aja gitu. Nah kalau yang penyanyi dari Prancis itu penari dari Prancis memang bagus gitu, saya akui memang bagus juga gitu, unik, tangan bisa sama semua gitu kan. Nah kalau si kesayangan aku, kebanggaan aku dan tentunya seluruh rakyat Indonesia, dia punya skill yang multitalenta memang di bidang seni. Jadi sebenarnya dia juga sudah, Putri ini juga sudah juara 1 kan, karena dari seluruh penyanyi Putri lah yang nomor 1-nya. Kalau dipikir orang Amerika, berpikir kenapa nggak bangsanya, seperti saya tadi bilang, kenapa nggak Lavender sama Airborne yang tentara itu. Jadi intinya ayo saudara-saudara, kita harus menerima hasil keputusan apapun keputusannya, ini yang sudah terbaik. Semua orang punya jalan hidupnya masing-masing. Rancangan manusia, boleh manusia itu punya merencanakan ABC, tapi rancangan Tuhan itu jauh lebih indah. Mungkin untuk dari segi kemenangan, Putri di juara 4 untuk di American Got Talent, tapi kita tidak pernah tahu, karena bagi saya American Got Talent ini sudah membuat Putri menjadi mendunia. Karena tampilnya dia di American Got Talent, berjuta-juta, bermiliaran mata melihat dia. Tentunya para musisi-musisi handal sudah punya program untuk membuat sesuatu untuk Putri gitu ya. Jadi kita harus berterima kasih juga kepada American Got Talent. Jangan malah mengata-ngatai American Got Talent kalau menurut aku ya. Karena dari American Got Talent inilah Putri menjadi viral. Memang dia sudah terkenal, tapi dia menjadi spektakuler dan viral sejak hadirnya dia di American Got Talent. Dan seluruh rakyat Indonesia jadi bangga dengan Putri gitu kan, karena membawa mengharumkan nama bangsa. Jadi kita harus berterima kasih khususnya juga kepada Simon yang sudah sangat support Putri, sehingga
Putri bisa menjadi dikenal dunia juga, dan juga orang-orang Amerika gitu kan. Karena tanpa support orang Amerika juga, Putri tidak ada menjadi seperti sekarang ini gitu kan. Jadi ayolah kita move on. Kita harus melihat segala sesuatu itu dari segi yang positif. Jangan selalu mencari oh ini curang dan lain sebagainya. Bangkit, ayo bangkit. Kalau kita mungkin secara juara kita di sini kita tidak menjadi juara satu, tapi Tuhan sudah mempersiapkan kita di bidang-bidang yang lain, di konser-konser yang lain, atau di tempat-tempat yang lain. Tapi kita harus mengucap syukur, belajar mengucap syukur. Apa yang Tuhan buat itu baik adanya. Kalau Putri sudah sampai ke 4 besar ini sudah pencapaian yang luar biasa loh. Dari sekian banyak orang yang ingin menjadi pemenang, bisa masuk American Got Talent aja sudah sangat luar biasa. Masuk 5 besar super biasa. 4 loh, dan juara 1 untuk penyanyinya loh. Jadi please deh, stop untuk ngata-ngatain anjing kok lebih menang. Tuhan itu tidak pernah melihat engkau manusia, engkau anjing. Tuhan menciptakan semua makhluk hidup sama, dicintainya. Jadi kita harus move on, kita harus menerima hasil keputusan. Jangan egois mengikuti keinginan kita, gitu kan. Jadi apa yang sudah terjadi, ini yang terbaik. Pastilah, percayalah. Walaupun kita sedih, kecewa, tapi di balik ini pasti Putri sudah sukses, sangat sukses. Sudah menunggu ribuan orang ingin mengontrak Putri juga. Jadi kita nggak usah cari-cari celah untuk menyalahkan pihak lain. Jadi bagi saya ini adalah pendapat saya tentang keputusan-keputusan yang hasilnya gitu ya. Jadi sekiranya bagi yang bisa menerima saya berterima kasih, tapi bagi yang tidak bisa menerima dengan pendapat saya, semua orang punya pendapatnya masing-masing. Saya pun sejak di sini, saya dulu bukan animal lover, tapi sejak saya hidup di Eropa, otak saya, cara pikir saya terubah melihat bagaimana orang-orang Eropa dan orang Amerika tentunya, bagaimana melihat binatang itu bukan sesuatu yang harus dianggap rendah, tapi mereka juga menyayangi dan mencintai. Dan itu mengubah saya yang tadinya sangat penakut dengan anjing, bahkan jantung saya suka copot kalau lihat anjing dari kejauhan. Sekarang saya dapat dikatakan mungkin keluarga saya melihat saya juga lebay, seperti hal yang saya pikirkan pertama kali melihat orang-orang lebay gitu kan, anjing jalanan main dipeluk-peluk aja gitu kan. Tapi itulah yang terjadi dengan saya ketika saya sudah di Eropa. Berubah, sangat berubah. Kucing, anjing, bahkan semut pun saya tidak tega untuk membunuhnya saat ini. Dulu saya lihat semut, saya sapu atau saya lap. Sekarang saya justru membantu mengangkat makanan yang sedang mereka gotong untuk diarahkan lebih dekat agar mereka tidak terlalu berat membawa makanan itu. Jadi banyak hal kita harus melihat yang baik dari suatu bangsa kita tiru, yang tidak baik kita jangan tiru. Oke, saudara-saudaraku semua, sekiranya dengan hasil yang ada ini kita melihat dari segi baiknya. Terima kasih sudah menonton video saya. Jika saudara-saudara suka dengan video saya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Dan mari kita sukses bersama, mengasah talenta kita bersama, dan kita percaya kita bisa menjadi seorang Putri Aryani yang terus mengasah talenta kita dan mengambil kesempatan-kesempatan demi matahari yang terus bersinar dalam diri kita. Bye-bye, sampai ketemu di video selanjutnya.